Di tengah hiruk-pikuk kota Madinah, terdapat seorang pemuda yang menjalani kehidupan penuh dosa dan penyesalan. Pekerjaannya sebagai penggali kubur bukan hanya sekedar tugas, tetapi telah menjadikannya terjerumus dalam praktik yang sangat tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Kisah tragis pemuda Madinah. Suatu hari berita duka menyebar di Madinah. Seorang gadis cantik yang dikenal bukan hanya sekedar kecantikannya yang menawan, tetapi juga akhlaknya yang sangat mulia, meninggal dunia. Keluarga dan sahabatnya berduka, mengiringi kepergian sosok yang dicintai banyak orang. Pemuda ini saat mendengar berita tersebut merasakan hasrat yang sangat menggoda dan hatinya dipenuhi dengan niat jahat. Ketika prosesi pemakaman berlangsung, suasana kesedihan menyelimuti. Namun di balik kesedihan itu, pemuda ini menunggu dengan sabar hingga semua orang pergi, meninggalkan kuburan gadis itu sendirian. Dalam gelap malam, ia menggali kembali kuburan tersebut. Saat kain kafan diangkat, pesona wajah gadis itu tampak memukau seolah ia masih hidup. Kecantikan yang luar biasa yang selama ini dipuja oleh banyak lelaki kini berada di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, nafsunya menguasai akal sehatnya. Dalam keadaan tidak berdaya, ia melampiaskan syahwat kepada jenazah yang tak berdaya, melupakan semua nilai dan norma. Setelah melakukan perbuatan terkutuk itu, menutup kembali kuburan dan pulang ke rumah dengan hati yang berat. Namun, langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah mengingatkannya pada perbuatannya yang sangat hina. Rasa bersalahnya menggerogoti hatinya. Sejak saat itu, ia merasakan seperti dikejar-kejar oleh bayang-bayang dosa. Dan setiap malam, ia terbangun dari tidur, dan dengan keringat dingin terbayang wajah gadis itu, seolah dia menuntut balas. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh penyesalan, ia memutuskan untuk menemui Rasulullah SAW, mengharapkan petunjuk dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan ke masjid, hatinya berdebar, tidak tahu apa yang akan terjadi. Setibanya di depan masjid, ia bertemu dengan Umar bin Khattab yang dikenal dengan ketegasan dan keadilannya. Dengan cemas, pemuda itu mengucapkan salam dan bertanya, "Assalamualaikum, wahai Umar, apa pendapatmu tentang seseorang yang berzina?" Umar pun menjawab tanpa ragu, jika belum pernah menikah, maka dia harus dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Pemuda itu merasa jantungnya berdegup kencang dan bertanya lagi, bagaimana seseorang berzina dengan mayat dan ia belum menikah? Pertanyaan itu membuat Umar terdiam, bulu kuduknya merinding. Dengan gemetar, pemuda itu mengaku, "Wahai Umar, akulah pelakunya." Tanpa berkata lebih panjang, Umar bergegas masuk ke masjid, menangis terseduh-seduh. Rasulullah yang mengamati keadaan Umar merasa heran dan bertanya, "Apa yang membuatmu bersedih seperti ini, wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, di luar sana ada seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dia ingin bertobat dari dosa-dosanya." Rasulullah pun memanggil pemuda itu masuk ke dalam masjid. Ketika pemuda itu melangkah masuk ke dalam masjid, ia terlihat menangis terseduh-seduh. Hatinya hancur oleh segala penyesalan dan dosa-dosanya. Rasulullah pun bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" Pemuda pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat banyak dosa dan aku takut jika Allah akan marah padaku." Jawabnya penuh ketakutan. Rasulullah bertanya kembali, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah atau membunuh orang yang tidak bersalah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasul, aku tidak pernah melakukan kedua hal itu." Rasulullah pun berusaha menghibur pemuda itu. "Ketahuilah anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu meskipun dosamu sebesar 7 lipat langit dan bumi." Namun pemuda itu merasa tidak layak. "Bahkan dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawabannya dengan penuh ratapan. Rasulullah pun bertanya, "Apakah dosamu sebesar ars?"
Dengan air mata yang terus mengalir, pemuda itu menjawab, "Aku kira lebih besar dari itu, ya Rasulullah." Rasulullah pun memintanya untuk mengungkapkan dosanya, tapi pemuda itu terdiam untuk mengatakannya. Rasulullah berusaha untuk membujuknya. "Jika kau tidak katakan, maka dosa itu akan terus membebani jiwamu." Dengan kepala tertunduk, pemuda itu akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perbuatannya. Ia bercerita tentang 7 tahun kehidupannya sebagai penggali kubur dan tindakan tercelanya terhadap gadis cantik itu. Mendengar pengakuan tersebut, Rasulullah SAW sangat marah dan berdiri dengan tegasnya. "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang patut di neraka. Keluar dari tempat ini." Hancurlah hati pemuda ini. Ia keluar dari masjid dengan melangkah lemas. Tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Namun di dalam hatinya, keinginan untuk bertobat kepada Allah SWT telah membara. Ia melangkah tanpa arah, hingga akhirnya dia menyendiri di sebuah gua di dalam gunung. Dalam kesendirian di gua itu, ia bertaubat dengan sepenuh hati, menangis dan meminta ampunan kepada Allah SWT. Ia bersumpah tidak akan keluar dari gua tersebut hingga Allah menyampaikan ampunannya melalui Rasulullah. Selama 40 hari di dalam gua, tubuhnya berubah drastis. Ia hanya mengandalkan makanan seadanya yang ditemukan di dalam gua. Dalam setiap doanya, ia memohon, "Ya Tuhanku, Tuhan dari Nabi Muhammad SAW, jika Engkau telah mengampuniku, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika tobatku Engkau tolak, maka bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh aku tak akan sanggup menerima siksaanmu di akhirat." Tidak lama kemudian, Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu dan bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Rasulullah pun menjawab, "Allah SWT lah yang menciptakan aku dan semua makhluk." Jibril melanjutkan, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya." Jibril pun kembali bertanya, "Maka apakah engkau yang menerima tobat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Rasulullah pun menjawab, "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan." Jibril pun berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena Allah telah mengampuninya." Kabar gembira itu membuat hati Rasulullah bergetar. Ia segera memanggil pemuda itu dan memberitahukan kepadanya bahwa Allah SWT telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Setelah menerima kabar itu, pemuda ini merasa seolah terlahir kembali. Perasaannya dipenuhi dengan rasa syukur dan harapan baru. Namun tak lama setelah itu, pemuda itu meninggal dunia. Kisahnya menjadi saksi betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang bertaubat. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengampunan Allah selalu ada bagi siapa saja yang berani mengakui kesalahan dan bertobat dengan tulus. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjauhi dosa dan selalu berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah SWT, dan semua kesalahan dan kekhilafan murni ada di kita. Mohon dimaafkan jika ada penyampaian ataupun kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di kisah ataupun cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.